Wah itu, masalahnya ya. Saya baru tadi pagi bermain itu. Oh enggak, saya sama Kabe sudah lama. Dan Sylvana efektif. jungle, Saya masalahnya baru tadi, Esmeralda jungle. baru tadi tuh ketemu Pak. Walaupun, wah boleh-boleh nih ternyata. Iya. Susah banget buat di take down, as Retribution juga membuat dia seolah-olah punya sprint. Dan damage-nya kenceng banget. Kagura dan Hellcard, oh my god. Hellcard. Bentar, selama playoff kali ini, Hellcard memiliki win rate yang minim banget. Yep. Dan langsung ditutup dengan Link ternyata. Kali ini dengan surprise pick yang tidak diduga-duga dari Hai. Oke, ada Link yang udah diamankan. Berarti kita akan melihat akan ada 2 fighter lagi yang mengisi di sisi atas dan juga bawah, XP dan juga Cole. Jadi ini dia game penentuan. Alright. Pak Pulung, ini adalah saatnya untuk Sonic memberikan semangat mereka entah dari manapun, karena ini adalah kesempatan terakhir Onyx Esports untuk membawa ke game yang selanjutnya. Dan untuk Aura Fire, mereka tinggal memantapkan diri, Yap. bermain dengan konsisten. Oke. Karena sesaat lagi sejarah akan terukir kalau mereka berhasil ke Grand Final. For the Yep. first time, Aura Fire benar-benar berada di top 3 dan bahkan gak cuma itu, mereka satu langkah lagi menuju kepada Grand Final. Benar sekali. Cinderella Story. Apakah Cinderella Story. Yes. akan terjadi di MPL ID Season 9? Karena di season 6 hampir Cinderella Story tapi gagal. Tapi kali ini kita langsung menuju ke game yang keempat. Pembuktian. Akankah Aura Fire mampu menuju ke Grand Final untuk pertama kalinya atau Onyx Esports memaksa ke game yang kelima? Tentunya dipandu oleh caster yang tentunya tidak kalian sayangi. Kalung Emas. KB Pulung. Ranger Emas. Yo, kalau imitasi. Kan makanya yang tidak kalian sayangi. Dengerin dong. Bukan yang kalian sayangi. Pantau makanya baik-baik ya. Oke, dari segi jungle kali ini mereka akan bermain lebih ofensif dengan ada Hellcard dan juga dengan adanya satu buah Link. Tapi Oke. ingat, kali ini di sisi dari offlanernya masih terhadap seorang Fluffy Professor. Karena Fluffy bisa kita bilang adalah salah satu tembok besar dari tim Aura Fire. Yap. Sementara itu untuk kali ini Hai melihat ada satu monster jungle yang dia miliki, Retribution. mendadak malah langsung diamankan pula oleh Ini Sans. Yang gede. Yang Iya, gede jarak. lagi Kramer yang besarnya udah diamankan dan Keyboy masih bisa memanfaatkan pasif untuk imunnya. Bukan hanya itu, Drian tutup. Dia tadi pakai payungnya. Supaya Xaviernya tidak terlalu terburu-buru untuk bisa menumbangkan dari seorang Keyboy. Sedangkan Kabuki di bottom lane. Cewek kali ini dengan Beatrix, mampukah dia menjaga posisi karena di hari sebelumnya ya kan dia berhasil di take down dengan cepat. Hai coba dipaksa dan ditukar, tapi kali ini diuntungkan Hai karena dia mendapatkan 2 jungle yang dimiliki dari seorang Sans, bukan satu yang kecil saja. Bahkan udah level 4 terlebih dahulu dan untuk saat ini rotasinya lebih diunggulkan. Untuk setup ke arah Turtle juga dia memiliki satu retribution yang nanti akan dengan cepat dan tepat bakal kembali dengan cooldownnya. Dan akurat tentunya ya. Akurat, Tapi tentunya di... aktual, tajam, terpercaya. Oke, Profesor KB dan juga Pak Pulung. Yep. Onyx Esports sekali ini tempo mereka turun sekali. Yap. Ini turun. Aura Bang. Fire. Mereka malah menjaga tempo mereka dengan ada kondisi yang bisa kita bilang di early punya damage dari segi seorang Kabuki atau Fluffy sekalipun. Mereka tidak mau ada invasi lebih dalam lagi loh. Oke, sementara Fluffy-nya sekarang menjadi sosok paling terdepan. Ada Law and Order, udah langsung nancep juga ke arah tubuh dari Esmeralda. Namun, Turtle akan menjadi milik dari Onyx Esports karena mereka sudah mengarah ke area yang berbeda. Keyboy-nya seorang diri dikeroyok habis-habisan. Masih berhasil kabur sejauh ini karena Hai-nya masih ingin mendapatkan langsung ke arah Keyboy. Tapi Keyboy-nya terlalu sulit untuk didapatkan. Yes, dengan moving speed dan juga hybrid dari sebuah regen yang dimiliki dari seorang Keyboy. Bahkan Fluffy tidak mau melepaskan satu gerobak kecil pun. Wah, Hai. ini Bootsy ngambil ke arah HP ya, Yes. unik banget. Jadi magic resistnya juga ada. Dia ngambil magic resist full. Dia nggak setengah-setengah, Prof. Ya makanya, tapi Keyboy Satu hit terakhir malah Outplay. untuk kali ini Godivanya bisakah dia bertahankan sekarang? Masih bisa kabur dan Pasif. selamat Pasif. sudah pasifnya Itu. Godiva. Gelembung dari ikan Kadita berhasil menyelamatkan hari dari seorang Godiva. Nyai Godiva. Thalassopobia Yes. pasifnya. Itu yang takut ketinggian. Hah? Salah. Kenapa takut ketinggian? Air, Pak. Fobia. Oh salah, tapi one chance dapatkan Kabuki. First spot didapatkan, tertangkap di bottom lane. Wild charge. Satu bos sniper dan bahkan Sans is coming dengan Dark Knight Falls. Lihat. Kalau kata teman saya, Dark Knight Falls itu gelap.
bikin gak kedengeran apa-apa. Oke, itu gelap gak ngelihat apa-apa. Dan sekarang harusnya kita akan melihat lagi pertemuannya antara Keyboy dan juga Hai. Tapi di bagian bawah sudah ada satu ototar yang berhasil langsung dihancurkan pula oleh Onyx Esports. Dan Purple. sekarang purple buff yang dimiliki oleh Aura Fire sudah mulai terancam dengan kehadiran dari Keyboy. Dari segi Flicker dan Watchers gak ada, kayaknya gak bakal kontes. Kita bakal lihat juga nih dari sisi dari Keyboy. Mereka mau kontes atau tidak, sepertinya tidak ada flame shot. Tapi tentang masih almost. Retribution. Masih almost. Bentar saya duduk dulu. Drian. Kaget. Memang Oke. untuk jantung-jantung umuran 32 flame shot itu bikin lemes dengkul. Lemah saya ngelihat. Ya, seperti Pak Pulung ya kayaknya. Tapi ternyata di sini Turtle akan coba di kontes karena beda. Turtle yang sebelumnya tidak ada purple buff high-nya. Tapi untuk kali ini dia punya purple buff tapi Dan lebih ready. Lebih ready. Cuma satu hal. Dia takut wild charge dari seorang Keyboy. Yap. Bisa turun, Prof. Langsung turun terkena efek stun 1,8 detik. Apalagi kalau kita tidak menggunakan tough boots. Otomatis semua durasinya bakal benar-benar kemakan. Dan tidak ada retribution lagi untuk saat ini. Oke, Sans mengkating Keyboy mencoba untuk memundurkan dan bahkan Wow. Sans Combo almost banget. dan wild charge dikeluarkan tapi ternyata Dark Fall. Godiva yang berhasil mendapatkan purple buff. Bakal coba dibalikan keadaan. Mau tidak mau Godiva harus datang. Tapi ternyata lihat masih ada satu bos seluncuran tapi ternyata Spidal jangan mendekat. Hampir saja bisa mendapatkan langsung ke arah Hellcat. Tapi Hellcat masih punya Shadow Transition. Dia pindah ke arah yang berbeda. Dark Nightfall-nya diaktifkan, Takut gelap sudah dan belum. lenyap. Oh, rope-nya, silk rope-nya ya. Iya sih, kayaknya buat sekarang mau nggak mau harus lebih berhati-hati juga bagi teman-teman dari Onyx Esports. Karena kalau satu kali aja terkena efek dari ledakan Raw Wave Godiva mungkin akan instant kill. Apalagi dengan item yang Legend Gem walaupun itu mungkin item regen. Tapi balik lagi, setiap naik level dia akan nge-heal dan itu akan membuat Godiva makin mudah untuk melakukan rotasi dan belum ketahuan sama sekali. Apalagi ditambah dengan Sans Demon Hunter Sword sudah di tangan. Tapi Hai dengan satu Legend Sword akan menuju kepada Berserker Fury seperti secepat mungkin. Alright, tapi kalau kali ini kita lihat tim Onyx Esports. Mereka masih coba untuk menunggu invasi dikelarkan. Apakah Berserker jam dan Transform yang converter Flavi Walasin. Dan tim Poison Stinger yang berhasil tapi lihat ada satu buah Knuckle Strike. Silence yang berhasil membuat seorang Kabuki terdiam. Tak bisa bergerak di arah jungle. Mencoba mendapatkan Sans. Kalau tidak tersilent dua Knuckle Strike Sans bisa dipastikan down. Wah, tapi jujur ya, ini kalau jadi Hai pusing. Pusing. Dari tadi farming ditemenin Keyboy dan juga Boots. Dan itu baik dong, down spray down. Lihat, God, portal instant. 1 kali 24 jam dari cewek dengan ada satu buah bomb turtle. Dan jangan lupa Kabuki bisa men-take down seorang cewek. Knuckle Strike yang gak berhasil, tapi lihat miss. Kabuki sayang sekali untuk kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan dia di tengah sana bakal coba untuk tapi Xavier Vesager. Satu buah tembakan langsung membuat seorang Drian down. Ditukar dengan satu buah turtle. Profesor Papulung, is it worth it? Ini masalahnya masih worth it aja, apalagi ketika ceweknya belum tertangkap. Yep. Masalahnya Drian, ini juga merupakan poros utama dari teman-teman Onyx Esports. Kalau dia ter-take down terus, ini bakal membuahkan hasil snowball dari Aura Fire, terutama bagi Hai. Hai-nya juga dari tadi farming loh. Dia walaupun belum mendapatkan point dead di sini, point kill, tapi ada assist dan dia farming dengan optimal di level yang 10, nggak beda level sama Sans-nya. Dan sementara untuk Hayu masih bisa melakukan pergerakan walaupun agak sedikit sulit untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Ditemenin, mereka mengajak Mas Saur on the road apa gimana tadi masalahnya. Selalu disamperin, selalu disambangin walaupun untuk kali ini dari pergerakan Hai-nya masih sulit untuk dikatakan nyaman. Bukan sulit untuk bilang nyaman ya. Ini malah akhirnya bisa dibilang dia dalam pressure yang tidak baik. Bentar, Tapi satu hal yang asik bisa. nih bisa nyontek nih. Apa? God leadingnya berarti cewek unggul sekitar 1300 lebih dari Kabuki ya. Yep. Yang artinya dari Kabuki sendiri dengan Hunter Strike yang dimiliki, apalagi dengan Dreadnought Armor, minimal di sini dengan satu Malefic Roar udah bisa ngerontokin ke arah cewek. Haha, saya nggak pusing lagi sekarang Pak Pulung. Tapi Iya. cewek lebih ke arah burst damage ya Prof. Dan dia ingin Benar. menghancurkan siapapun yang dekat Apalagi sama Weapon dia. Master loh. Iya, Weapon Master bakal Watson Wah, dikeluarkan. gila. Revitalize dapatkan one last hit dari cewek ternyata belum bisa menumbangkan seorang Flavi. Sakit. Flavi masih terlalu tebal. Flavi masih terlalu kuat karena untungnya dia menggunakan dominant size. Iya. Waduh itu pelurunya kenapa bisa nyasar dan juga mentok sampai ke situ damage dalam untuk sekarang. Keyboy-nya masih punya satu flicker dan sempat pergi dari area tersebut di mana ada dua player tepat berada di belakang dari Keyboy. Agak sedikit kresek-kresek tapi ternyata di situ di rumput ada orang.
Bukan kresek-kresek biasa, tapi ternyata rumput yang bergoyang dan bahkan 2 orang tertangkap. Tidak ada lagi flicker, Godiva di pasaran. Dria mencoba untuk menggoyang dan ternyata masih ada Flea dan kamu miss. Langsung ada Stan, memfollow up, mencoba mendapatkan 1. Langsung ada Tempest oleh 4 defensif. Cewek sendiri, sakit, outplay. Berhasil mendapatkan 1, tapi untungnya Vesager berhasil menutup semuanya dengan shutdown. Wow, 3 player dari Onyx Esports berhasil mereka hancurkan, di mana Fluffy harus ditukar dengan 3 nyawa milik Onyx Esports. Ini sangat-sangat worth it sekali dan mereka punya waktu, mereka punya kesempatan, mereka punya space untuk bisa membalikan Bukan keadaan hanya perlahan. itu, Vesagernya dapat shutdown, bro. Iya, ditambah dengan Lord yang up untuk saat ini. High-nya juga belum tumbang sama sekali lagi dan lagi. High-nya farming, levelnya juga optimal. Dan bahkan kalau adu kontes retribution ini yang mungkin akan dioptimalkan juga. Oleh teman-teman dari Aura Fire, apalagi Kating gameplaynya yang lagi dan lagi selalu berhasil. Godiva si makronya boleh-boleh banget ya dia tadi. Dia berani main di situ di Rough Wave, sebenarnya ada tembok kan. Tapi karena dia bisa serosot. Bisa serosot, tinggal sorong tuh katanya kan, gas Iya, tadi. bener-bener sangat berbahaya bermain dari Godiva. Dan sedangkan dengan celah kecil yang diamankan High, satu turret di arah top lane, mau nggak mau akan coba dilakukan split push. Karena dari High sendiri tahu, nggak ada yang bisa ngikat dia untuk sementara waktu. Siapa sekarang? Kecuali Grok dan juga dari seorang Boots. Tapi Harus di-burst sama Drian, tapi harus masalahnya deket, Prof. iya itu dia. Jaraknya harus deket, nggak ngikat jauh gitu loh. Nggak ada Dan inisiator yang cepat. damage-nya juga masih menurut aku lumayan minim, kurang hitungannya. Apalagi dengan Suns yang dia baru saja mengamankan kartu Thunder Belt harusnya dengan efek tadi. Waduh, nggak Gimana kena sekarang? siapa. Oh, ketahuan. Oke, karena sekarang konselnya tadi langsung diaktifkan. Godivanya seorang diri Digocek masih lagi. bisa pergi, tapi tidak bisa pergi dari sebuah flame shot yang langsung ditembakkan dan menabrak arah punggungnya. Dikeker jatuhnya. Tan butuh 2 sword skill yang cukup banyak dan membuat seorang tim Aura Fire mereka kayaknya bisa untuk melakukan counter. King of Thunder dikeluarkan, cewek ke arah belakang. Hai akan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Gak ada purple buff, ingat, cuma memancing keributan. Sedangkan ternyata celah kecil ini, akankah benar-benar dari Onyx berani untuk mendapatkan lot atau balik lagi seperti kata Profesor KB? Layang-layang, tarik ulur. Wah. Fluffy depan sana melakukan satu body strike ditambahkan. Dan telepon dikeluarkan, Fluffy gak bertahan kembali. Fluffy dan portal 1 jam dan Boots kali ini mencoba untuk menutup pergerakan atas seorang High Profesor dan juga 40. Wow, ini sangat-sangat berani sekali apa yang dilakukan oleh pergerakan dari Fluffy barusan. Seorang diri, dia tahu resikonya di saat dia melompat. Pasti akan ada barit. Namun barusan udah ada Suns lagi. Walaupun untuk kali ini Suns masih bisa memberikan efek dari slow motionnya. Tapi di tempat yang berbeda langsung hancur saja. 2 orang sekaligus. Barir yang on point dan bahkan God. shutdown didapatkan oleh tim dari Onyx Esports. Barir plus 1 buah payung Symphony of Skill. Lihat nada-nada skill yang romantis dari seorang Rian dan juga Keyboy. Tapi Kabuki memberikan 1 buah cindera mata untuk tim Aura Fire. 1 Godiva. turret mid. Wow, ini permainan di mana temponya nih pelan banget loh. Ini masalah pelan, tapi sekali kita melihat tim fight itu kayak glass cannon gitu ya. Iya. Benar-benar boom, meledak Pecah banget. langsung. Dan ini nggak tahu kenapa ya. 2 tim fight yang terpisah, itu Symphony of Skill tetap jalan. Ngerti gak sih? Gila. Kayak Grok, Kagura, lalu ada Beatrix dan juga Hellcard. Itu bener-bener sama-sama saling mengcover dan bahu-membahu. Itu kalau zaman dulu, momen by Samsung Galaxy A series tuh jatuhnya. Benar, Iya. dulu. Dulu. Season 6 lah ya. Iya, momen by Samsung Galaxy A series. Benar, momen tuh. Kalau sekarang? Kalau sekarang adanya film pendek animasi 515. Mantap. Episode 2 Emot tantangan diterima. Link pun udah muncul sekarang. Link udah muncul. Udah muncul. Ntar gua request ya, Be. Hah? Boleh. Oke, tapi di depan sana para pembuff masih bisa diselamatkan. Konsil terdapatkan dan Suns kali ini nggak bisa masuk sembarangan. Udah ada 1 bom Malefic Roar. Ingat, ini Suns agak sedikit cukup berbahaya kalau dikomit sama seorang High. Apalagi tidak ada apa tuh sama. Wars. Ini yang overturn, Renner Apathy, semuanya connect dan langsung instant kill. 30 detik tanpa Fluffy. Dan bukan hanya itu sangat mahal. Dia mendapatkan frontliner dari tim Aura Fire. Dan bahkan lihat, Wah, kalau di line Glorious Pathway dikeluarkan. ada lagi. Darkness Falls lagi bakal coba dikeluarkan. Glorious Pathway telah dibuka, flame shot, Godiva! Ya ampun, sakit Lihat banget. damage yang sangat sakit. Hampir saja ter-takedown. Kalau tidak ada Godiva ini bakal cukup berbahaya. Lihat Lord bergerak bebas menuju ke arah base. Hai, bakal coba untuk mundur tapi lihat cewek. Lagi-lagi seperti biasa, Beatrix gameplay. Coba untuk memberikan sedikit base turret dipukul 1 persatu. Tapi selagi base utama mereka belum hancur dari masing-masing tim, pertandingan belum berakhir. Mau sekencang apapun temponya, sepelan apapun temponya,
Dan dengan sesaat lagi masih ada beberapa player yang berkumpul berusaha untuk bisa mendapatkan satu persatu dari tim lawan. Namun ada satu lagi ototarik dari bagian bawah, tapi sekarang Esmeraldanya, Fluffy-nya berhasil langsung didapatkan dengan sangat-sangat cepat. Fluffy lagi, tapi ingat gak ada Dark Knight Falls. Fokus menuju ke arah satu buah turret, tapi ternyata Sans terkena damage sedikit. Dan Sans bisa dikomit oleh seorang Kabuki. Itu nggak sedikit sih ya. 2 bar HP lumayan bagi Hellcard, apalagi udah Oh, menggunakan itu juga terkena dari damage one-shot dikeluarkan, dapatkan Satu down. lagi. Lihat aggressive body off scale. Dan kali ini Keyboy Keyboy mencari Brian. cewek Keyboy. Kali ini lagi-lagi memberikan space yang cukup mahal. Onyx menolak untuk menuju ke arah game yang keempat saja. Tapi Ikan Cancel. tiket begitu saja. Glare Spat Padilla dikeluarkan. 2W minion bergerak tapi mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Tidak ada minion Samsung. Wah, nih benar-benar mereka hanya punya satu best star yang ada di area top lane sebelum semuanya akan menjadi milik dari Onyx Esports. Dan Nepal langsung dibuang begitu aja. Burce mulai maju ke bagian depan, sementara Driannya di area berbeda bersama dengan cewek berhasil menghancurkan satu best star lagi di area top lane. Again, Kabuki memberikan cindera mata untuk tim Aura Fire. Menumbangkan seorang saksi yang membuat tim Onyx Esports gak bisa melakukan Lord dengan cepat. Lord kali ini belum tentu di tangan Onyx, dan bahkan kalau Aura berani, ini bisa saja Profesor di kontes dan di tangan dari tim Aura. Iya, masalahnya mereka juga ready banget berlima, Yes, apalagi betul. dengan itemnya udah ready juga. Dan Malefic Roar untuk saat ini berseker juga udah di tangan dari High-nya, tapi targetingnya belum menemukan jawaban. Masalahnya Drian di sini juga sudah mengamankan satu Magic Wand. Apakah menuju kepada Winter Truncheon karena Drian sudah mematah dari kejauhan di sana. Oke, ya siapa Soplet dikeluarkan for defensif. Kayaknya ini akan sedikit reset. Fluffy masih mau lebih. Ini like yang berhasil digeser dan cewek di depan sana. Bakal coba di spray down. Keyboy is coming. Fluffy udah kena lagi dan bahkan termeltdown. Lihat para pemain dari tim Aura Fire lagi-lagi mereka kehilangan seorang Fluffy. 05 flexion di shot point. Godiva itu adalah salah satu tanda untuk memberikan informasi. Mundur, jangan mendekat. Saya sudah mandi. Itu benar-benar tembakan peringatan dan bahkan Keyboy sudah selesai dengan satu Malefic Roar-nya dia. Jadi tambahan lagi bagi physical defense dan damage tambahan bagi wild charge-nya. Apakah bakal dilakukan secepat mungkin bagi Keyboy? Karena targetnya mungkin bisa saja ke arah Sager. Dan bahkan lihat, Lot sudah didapatkan. Lot dan bahkan Dantes Force dikeluarkan. Gelap sekali, lihat. Gak kedengeran apa-apa untuk kali ini. Kelihatan apa-apa, bukan kedengeran apa-apa. Masalahnya gelap. Oh, gelap. Oke. Kabuki? Kabuki di area berbeda. Keyboy Oh, enggak. mencoba untuk kabur dan masih selamat sejauh ini. Kata teman saya yang namanya Junjun, Ya. kalau gelap itu gak kedengeran apa-apa. Bawa ke sini Junjunnya. Itu Oh iya ada. udah. Oh iya ada. Nggak jadi gede rupanya. Oke, tapi kali ini Lord sudah di enhance. Papulum. Yap. Fluffy tidak boleh lagi semena-mena karena dia tidak punya purify, dan lihat damage dari seorang cewek. Oh, Demon Hunter Sword, Hunter Strike. Dan Athena Shield-nya akan menjadi penyelamat. Tapi Kabuki udah punya Immortal. Sans juga udah bawa Immortalnya barusan. High. Power potion-nya juga untuk saat ini. Cewek juga menggunakan potion yang sama. Oke, kita lihat Lord kali ini tentunya bisa kita bilang mulai menuju ke arah base turret dari tim Aura Fire. Masih tertahan, Fluffy damage terkena cukup banyak. Tapi di belakang sana, lihat udah ada 2 orang standby position. Dan telepon dikeluarkan dan bahkan Kadita nggak bisa robek. Silent dan bahkan 2 hilang. Immortality membuat seorang hideout. 3 hilang. Ini bencana. Dan Onyx Esports mencoba memaksa menuju ke arah game yang kelima. Saat Keyboy Oh my God! Sager! Oh my God! Pesager save the day! Oh wow! Peluru yang langsung menembus ke arah pemain Onyx Esports menggagalkan asa Onyx untuk menjabakan kedudukan. Kamehameha! Dan on point untuk langsung mendabrak ke arah player Onyx. Lihat. Kalau kita lihat dari instant replay by Samsung Galaxy A series ya, sebenarnya udah on point banget ketika sebenarnya udah dapetin 2 bahkan 3 dari teman-teman Onyx Esports, tapi mereka memaksa dan bahkan itu nggak ada wave minion yang benar-benar lagi kompak dan terkena dari efek lightning truncheon aja, itu langsung tumbang dari facehagernya. Gila, lihat. Kamehameha! Untungnya ada immortal loh. Immortal langsung pecah, bro. Nggak, ini masalahnya mereka sekalinya masuk, sekalinya komit. Mereka nggak bakal punya tiket untuk pulang lagi. Contoh kayak tadi, sekalinya melompat ke arah dari cewek, ya udah. Itu lompatan yang akan berhasil atau enggak, udah itu aja. Itu yang harus dipikirkan karena ketika mereka komit tanpa ada kalkulat yang tepat, Onyx bisa dipulangkan. Tiketnya untuk mereka. Ini meleleh semua masalahnya. Tubuh-tubuh ataupun pertahanan yang dimiliki oleh pemain Aura Fire berhadapan dengan cewek. Tapi sampai dengan menit ke-20 bahayanya adalah Onyx Esports udah nggak punya source untuk dari immortality-nya. Pecah banyak. Pecah banyak banget dan What? wah, 1 hit.
Wild charge. What hit bro? Basic attack, bukan random FPT tapi dari top lane. Oke, tapi lihat saat one by one situation. Dan Oh, Silent! Silent! Kesamkan kali ini di arah my bottom. God. Berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Sat. One by one situation. Wah. Sat featuring high berhasil dimenangkan oleh Sat bahkan Lord yang sudah di-evolve. The Lane of Dawn, selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini bakal Wah. coba dipok oleh seorang cewek. Dan item manajemennya, ada yang lihat nggak tadi? Sans langsung bikin karena Guardian Helmet untuk langsung ngeregen HP-nya dan Biar nggak pulang. bahkan menghindari satu Downing Light. Yes, biar dia nggak pulang juga. Lihat Regennya terlalu kencang dari Ingat, seorang San. Downing Light. Fluffy di depan sana tapi Fluffy Downing kayaknya Light. nggak bisa mau lebih dalam. Downing Light sudah dikeluarkan tapi ternyata Retribution is on point again. Udah tepat posisinya. Saya menanti siapapun yang menggunakan Downing Light dan mencuri dari Lord. Ya. Nih gimana ya? Kame? Nggak Kame? dihajar, Ah. masalahnya ngeganggu. Dihajar tapi malah nyerang balik. Dan itu adalah Hellkan sementara untuk Kiboy kali ini langsung aja mundur. Sementara untuk Flavia seorang diri di mana ada 4 orang. Langsung aja berdekatan. Ada satu lagi Type of Blade mundur lagi ke belakang. Barir 1 kali 24 jam pun langsung dibuka. Nono Akan Kabuki, mereka. Kabuki, kamu jamin ke dalam hal yang salah. Masuk ke arah belakang dan bahkan Lordnya kali ini Godiva terperangkap. Rian gila instingnya. Gila, dia di depan langsung sana. ingin yang overturn loh. Langsung ingin yang overturn. Dia cuma ngecek tapi Boots berhasil kabur dengan satu bak Glorious Pathway dan Godiva memberikan distraction yang cukup mahal. Godiva bahkan dicari di mana kau berada. Rian di depan sana dan ter-offlane. No! Airport dan Pakas sudah beli. Oh my God! What happened? Facehugger! Facehugger langsung mengeksekusi dengan cepatnya. Daripada nggak ada follow up damage tambahan dan Rian tidak punya tempat untuk menghindar. Apalagi dengan Immortal kali ini Facehugger benar-benar makin sulit untuk di take down. Dengan efek Immobilize walaupun tumbang 8 kali dari Godiva ini bukan masalah. Yang penting lane belakang ini benar-benar bebas bagi Aura Satu Fire. untuk satu. Benar-benar pertukaran yang adil dan bahkan di depan sana Rian udah meng-outplay tapi outplay dibalas outplay. Di sisi lainnya Wow. Kiboy ini kalau bisa aku bilang dari tim Onyx sebenarnya dari tadi Kiboy selalu bagus on point wild charge-nya. Tapi sempat ketika dia ada purple buff dia agak sedikit terlalu terburu-buru. Masih ada Tempest of Blade. Masalahnya satu sih di late game ini agak PR untuk membangin ke arah Boots. Iya. Itu doang PR-nya. Cewek sih emang Aura solusinya. Fire. Iya, ceweknya harus nempel sama Boots dan Twilight Armor loh. Wow. Ini bener-bener mau Lebih nabrak sakit. dengan Nempel badan. mulu Lebih masalahnya. sakit lagi. Lebih sakit lagi per 2 detik karena kita Yep. tahu dengan extra HP bonus tambahan 5%-nya nanti akan memberikan dealing damage dari Boots. Dan untuk saat ini high-nya juga udah memiliki Immortal lagi. Beberapa Immortal juga sudah diamankan. Tapi- Kiboy juga perlu. Tapi Profesor ini dengan adanya Kiboy udah di sana. Wajahnya bukan sekarang, hai. What? Tapi Godiva menjadi pilihan utama. Satu Meledak. Vampire, Pesarger tertangkap. Dan di Poison Stinger, Immortality dan bahkan Silent. Balikan dua hilang. Ini bencana. Onyx Esports menolak pulang. Memaksakan menuju ke arah pen. Uh-oh. Dan tersisa Fluffy. Uh-oh, Fluffy. Ini bencana. Hanya ada Fluffy seorang diri untuk mempertahankan ke arah base-nya. Sementara itu untuk kali ini Fluffy dengan Esmeralda-nya udah kedatangan satu wave ini beserta dengan 4 bahkan 5 player dari Onyx Esports dan pastinya skor akan menjadi 2 sama karena ditabrak lagi Winter Ranger berhasil mundur tapi tidak 5 dengan base-nya. game Israel. Dan- Inilah MPL Gila. Indonesia Gila. season yang ke-9. 5 Gila. game Israel.